Ya baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua, saya dan juga teman-teman mahasiswa, kesempatan untuk melakukan kegiatan rutin kita, yaitu sesi perkuliahan setiap hari Senin malam, yaitu mata kuliah Sistem Informasi. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya. Dan semoga saja kita yang hadir di sesi perkuliahan pada malam hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman mahasiswa semua, sebelum dimulai, saya menghimbau untuk mengisi presensi kehadiran secara mandiri ya di Olu. Ya, jangan lupa nih untuk mengisi presensi kehadiran. Terus materi untuk perkuliahan pertemuan 9 ini sudah saya share di Olu juga, bisa dicek teman-teman mahasiswa. Oke, baik. Pada hari ini kita akan mendiskusikan ya, mempelajari di mata kuliah Sistem Informasi terkait yang namanya fasilitas dan infrastruktur dari pendukung sistem informasi tersebut. Ya, nah eh, kita dimulai dari tempat lingkungan kerja. Ya, sistem informasi yang baik mempertimbangkan beberapa faktor kenyamanan dan keamanan tentunya ya di dalam penggunaan interface atau antarmuka. Contohnya ya, faktor-faktor kenyamanan dan keamanan seperti misalnya yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan seperti intensitas cahaya pada layar monitor atau intensitas cahaya ruangan, terus letak atau layout dari device kita, baik monitor, komputer ya. Kalau misalnya komputernya mungkin ada beberapa kantor ya atau tempat kerja tuh yang naruh komputernya ada di bawah gitu ya, di kaki, dan itu mungkin ya bisa saja menimbulkan ketidaknyamanan ya bagi operatornya atau administratornya. Terus bisa juga kenyamanan tentang penentuan jenis maupun ukuran dan format dari karakter font ya. Jadi font juga mempengaruhi juga tuh apakah dari jenisnya ya sebaiknya menggunakan yang standar-standar gitu seperti Times New Roman, Calibri, Arial ya. Nah, jadi jangan terlalu menggunakan font yang bentuknya aneh gitu ya. Terus ukurannya juga ya tidak terlalu kecil maupun tidak terlalu besar ya, sedang mungkin. Terus warnanya juga mempengaruhi ya, warna. Terus untuk warna dari sistem tersebut juga sebaiknya kontras ya. Artinya berbeda antara yang apa namanya, yang di background dengan yang di sistemnya gitu ya. Jadi kontras ya, supaya tujuannya adalah supaya mudah dibaca. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Nah, ini kan bisa teman-teman lihat dari contoh-contoh yang seperti ini mana yang paling kontras gitu ya, atau mana yang eh, apa paling nyaman untuk dilakukan pembacaan pada sistem informasi tersebut. Nah, kalau kita ngomongin kontras biasanya ya kalau itu backgroundnya putih berarti tulisannya atau fontnya gelap gitu ya. Atau sebaliknya kalau backgroundnya gelap maka tulisannya atau fontnya ya terang gitu ya. Sebuah sistem informasi atau program ya atau aplikasi itu terdiri dari dua bagian.
ada bagian antarmukanya atau interface dan juga ada bagian dari aplikasi atau application. Nah, kalau antarmuka ini yaitu bagian yang berfungsi sebagai sarana dialog ya antara manusia dengan komputer ya. Jadi bagian interface itu bagian yang menghubungkan ya human atau operatornya dengan komputernya lewat perantara interface ya atau antarmuka. Sedangkan aplikasinya adalah bagian yang menghasilkan informasi berdasarkan pemrosesan atau mengolah data ya yang sudah diinput oleh si user atau pengguna. Ketika pengguna menginputkan sesuatu dan itu diolah ya menggunakan algoritma-algoritma atau perhitungan-perhitungan ya, maka itu bagian yang melakukan itu adalah disebut bagian application-nya. Nah, kalau kita ngomongin yang tadi, bagian yang pertama tadi antarmuka atau interface, ada dua jenis, yaitu dia media tekstual ya dan juga dia sebagai media GUI atau graphical user interface. Nah, kalau yang pertama media tekstual merupakan bentuk sederhana dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang hanya berisi teks dan kurang menarik. Yang kedua, GUI adalah bentuk dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis. Dan biasanya ketika itu berbentuk grafis, biasanya manusia lebih lebih tertarik gitu ya, atau bisa dilakukan sebuah eh, apa namanya umpan balik yang atraktif. Nah, ini adalah contoh media tekstual ya, seperti yang kalau di Windows itu CMD ya, comment gitu. Nah, ini hanya berisi teks dan kurang menarik. Tapi tentunya biasanya kalau media tekstual seperti ini dia lebih ringan ya, lebih ringan dibandingkan dengan yang GUI. Nah, contohnya seperti ini ya, dengan GUI seperti ini ya, yang bisa saja terdiri dari button, label ya, teks, text box ya, dan lain sebagainya. Terus kenyamanan dan keamanan juga salah satunya berpengaruh dari infrastruktur di tempat lingkungan kerja. Nah, kalau kita sudah membicarakan atau mendiskusikan tentang infrastruktur, ada yang disebut namanya perencanaan fisik. Perencanaan fisik seperti layout ya, tata letak disesuaikan dengan platform teknologi. Contoh, jika platform teknologinya adalah mikrokomputer, maka hanya memerlukan tempat yang kecil ya. Jadi kalau misalnya itu mikrokomputer kan namanya mikro ya, kecil sekali gitu ya, maka nggak perlu space yang besar-besar. Nah, beda dengan yang mainframe atau data center gitu ya. Kalau misalnya kita ingin membuat data center, maka kita butuh space yang besar gitu ya. Jadi seperti misalnya membuat sebuah ruangan server gitu ya, itu butuh space yang besar karena juga memang ukuran fisiknya juga besar, berbeda dengan microkomputer yang ukuran fisiknya sangat kecil. Terus yang berhubungan dengan kenyamanan juga di tempat kerja ya, infrastruktur tempat kerja ada namanya fasilitas. Fasilitas-fasilitas ini juga menentukan ya seperti misalnya pengendalian suhu yang tepat, pengendalian kelembaban udara, debu ya, ventilasi, karpet dan lain-lainnya ya. Jadi sport sepertinya ini. Contoh data center ya atau ruang server itu bisa saja suhunya harus tepat, harus dingin sekali gitu ya. Harus dingin sekali karena jangan sampai server tersebut tuh panas gitu ya. Panas karena akan berpengaruh terhadap kinerja. Jadi suhunya tuh harus tepat ya. Begitu pula dengan yang lainnya. Kalau itu hanya komputer biasa ya sebaiknya jangan terlalu dingin juga gitu. Karena nanti menjadi lembab sekali gitu ya. Jadi sangat basah gitu ya. Terus debu juga diperhatikan ya. Bagaimana ventilasi ya, jangan sampai ventilasinya buruk ya dan lain sebagainya. Terus listrik ya, aliran listrik yang kontinu ya, stabil seperti adanya stabilizer ya. Jadi terkadang kan beberapa komputer tuh punya tarikan listrik ya, daya listrik yang berbeda-beda. Nah, itu butuh stabilizer. Atau di tempatnya yang memang rawan mati lampu. Nah, itu butuh UPS atau uninterruptible power system ya. Sehingga ketika misalnya tiba-tiba mati lampu, komputer nggak langsung mati. Karena kalau misalnya komputer langsung mati, maka itu berpengaruh terhadap kinerja komputer gitu ya.
Nah, jadi butuh yang namanya UPS atau Uninterruptible Power System. Jadi dia fungsinya menggantikan fungsi arus listrik seketika bila arus listrik terputus ya. Jadi sama atau mirip ya seperti genset. Kalau genset itu kan media utamanya dia menghasilkan listrik juga, tapi media utamanya menggunakan minyak ya atau solar. Tapi kalau misalnya UPS ya menggunakan aki ya, di dalamnya itu ada akinya. Jadi eh, ada apa baterai di dalamnya. Terus ruang printer yang kedap suara ya, kalau printer yang besar-besar, nah itu kan kalau ngeprint kan dia bunyi ya. Nah, itu kan bisa saja mengganggu bagi karyawan. Makanya di beberapa organisasi atau kantor itu biasanya ruang printernya tuh tersendiri gitu ya. Ada tersendiri. Terus telepon, filing cabinet, meja, rak penyimpanan disk juga ya. Nah, terus selain itu ada yang namanya keamanan secara fisik. Nah, kalau tadi kenyamanan nih keamanan juga berpengaruh ya, seperti misalnya tempat-tempat yang memang menyimpan file yang penting ya itu disimpan di ruangan yang tahan api atau disimpan di lemari besi yang tahan api ya karena ini penting kan gitu ya. Terus ada keamanan kunci ya pada pintu lokasi ya. Jadi mungkin ya bisa hak akses gitu. Nggak semua orang bisa masuk ke lokasi tersebut ya punya hak akses dan mungkin saja itu dijaga pintunya dan lain sebagainya. Terus fasilitas deteksi kebakaran ya, jadi jangan sampai ada api kecil tuh langsung ya, langsung keluar gitu ya, dideteksi kebakaran terus langsung keluar air gitu dan lain sebagainya. Oke, terus juga penempatan keyboard secara benar itu supaya operatornya tidak mudah lelah ya dalam sedang mengerjakan. Nah, terus yang mendukung infrastruktur sebagai infrastruktur pendukung sistem informasi ada perangkat-perangkat komputer seperti misalnya perangkat keras atau hardware. Nah, kalau kita ngomongin hardware nih ada beberapa jenis juga. Ada yang dikatakan dia sebagai peranti input ya, inputan atau dia sebagai peranti proses maupun dia sebagai peranti output dan juga dia sebagai peranti storage. Nah, kalau dia sebagai peranti input atau masukan berarti dia peranti yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ya. Jadi tidak hanya menginputkan data, juga instruksi di dalamnya. Nah, terus kalau itu peranti proses, berarti perangkat ya atau device yang melakukan operasi pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan. Ya. Terus output berarti dia menampilkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan. Nah, sedangkan untuk peranti storage atau penyimpanan berarti device-device ya atau peranti-peranti, perangkat-perangkat yang digunakan untuk menyimpan masukan ya, data masukan maupun data keluaran. eh Penyiapan perangkat keras juga terkait dengan berbagai komponen perangkat pilihan ya dan juga tergantung vendornya juga. Jadi terkadang memilih hardware juga tidak hanya dari harga tapi dari vendor ya. Biasanya vendor-vendor yang terpercaya yang sudah punya kualitas jaminan mutu itu lebih banyak juga tuh dipilih oleh organisasi. Tapi ya balik lagi, biasanya yang memang sudah punya jaminan seperti itu atau garansi ya, menyediakan garansi yang bagus, yang lama, ya, yang panjang, maka harganya juga eh, lumayan ya, seperti itu. Terus juga pemilihan kategori hardware menurut kemampuan tadi ya, kemampuan dana, kemampuan finansial ya. Terus juga berdasarkan kapasitas ya, apakah kapasitasnya ini mau yang besar gitu ya, ukuran memorinya atau ukuran eh, hard disknya dan lain sebagainya. Terus juga apakah handal ya, handal dan tidak kalah penting ya cost ya, biaya dan juga ini kompatibel dengan perangkat hardware lainnya ya, perangkat keras lainnya. Kalau kita ngomongin kompatibel ini juga biasanya ini dari pengalaman ya, dari pengalaman bagaimana eh, vendor yang ini bisa kompatibel gitu ya dengan merek yang ini gitu. Ya itu biasanya muncul dari pengalaman kita atau kita bisa tanya dengan teman-teman yang memang sudah punya pengalaman di bidang itu.
Jadi jangan ragu untuk saling sharing ya. Baik, terus juga perangkat keras harus punya kemampuan ya, kemampuan yang terkait dengan kecepatan memproses data, terus kemampuan kapasitas juga penyimpanan ya, dan kemudahan melakukan input. Ya, kapasitas juga ya, kapasitas dan kompatibel juga tadi sudah disebut ya, biaya juga. Terus infrastruktur pendukung sistem informasi lainnya adalah tentang atau terkait jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini secara definisi merupakan sekelompok komputer otonom. Ya, otonom itu artinya berdiri sendiri, tapi dia dihubungkan satu dengan lainnya, gitu ya. Satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi, ya. Protokol komunikasi seperti TCP/IP, ya, Transfer Control Protocol, Internet Protocol itu bisa. Atau melalui media transmisi seperti kabel, wireless, gitu ya, dan lain-lain ya, yang tujuannya agar bisa berkomunikasi untuk berbagi data, berbagi informasi, berbagi program-program ya, atau penggunaan bersama dari hardware tersebut. Ya, itulah definisi dari jaringan komputer. Nah, jaringan komputer juga ini ada jenis-jenisnya jika dibagi berdasarkan area kerja. Yang pertama adalah dia jaringan komputer LAN, ya, ada LAN, Internet Network, MAN, dan juga WAN. Nah, LAN ini adalah kepanjangan dari Local Area Network, yaitu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan simpul yang berada di radius maksimal 10 km. Kecepatan pengiriman data relatif tinggi ya, antara 1 sampai 100 Mbps atau megabyte per second. LAN ya. Mungkin di tempat kerja teman-teman ya, atau di tempat magang ya, itu juga selalu ya, selalu kita ketemuin LAN ya, dan itu biasanya umumnya LAN itu menggunakan kabel ya, kabel koaksial ya, atau kabel UTP gitu ya istilahnya ya. Terus ada juga yang disebut dengan interconnection network atau internetwork. Internetwork ini sama seperti LAN ya, yaitu jaringan yang yang digunakan untuk menghubungkan simpul ya, simpul atau node gitu ya. Tapi dia penggabungan dua atau lebih jaringan lokal tersebut ya, jaringan LAN tersebut. Nah, itu dikatakan interconnection network ya, karena LAN ini biasanya ada topologinya. Nah, ketika itu digabungkan ya, atau penggabungan dua LAN ya, maka itu dikatakan dengan namanya internetwork. Berikutnya adalah Metropolitan Area Network atau sering disingkat MAN. Nah, MAN ini juga merupakan tipe jaringan komputer, bedanya dia menjangkau radius 10 sampai 50 km. Jadi radius jangkauannya lebih jauh daripada LAN ya, Local Area Network. Nah, MAN ini juga merupakan pilihan untuk membangun jaringan komputer antar kantor dalam suatu kota, tapi masih di satu kota misalnya ya, karena jaraknya hanya paling jauh dia hanya sampai 50 km. Nah, biasanya ini ditembakkan ya, bisa lewat kabel fiber optik atau lewat satelit ya, bisa. Nah, terus berikutnya lagi adalah WAN ya, atau Wide Area Network. Nah, Wide Area Network ini sama sejaringan juga, cuma dia mencakup radius kerja antar benua ya. Jadi radiusnya itu antar benua ya, antar benua, dan mempunyai kecepatan data di bawah 1 Mbps ya, karena semakin jauh maka kecepatan data transfer datanya itu semakin berkurang ya, beda. Terus ada istilah lagi di jaringan komputer yaitu protokol. Protokol ini definisinya adalah sekumpulan aturan yang disusun dalam bentuk lapisan atau layer ya, agar transmisi data dapat berjalan dengan baik dan benar. Mungkin teman-teman pernah belajar ya tentang yang namanya 7 layer OSI gitu ya, layer OSI yang terdiri dari physical layer,
data link layer, network layer, transmission layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Nah, ini semua termasuk ke dalam 7 layer OSI. Berikutnya lagi adalah topologi. Topologi merupakan pola hubungan antar terminal dalam suatu jaringan komputer. Ya, antar jaringan komputer. Contohnya topologi itu ada bus, star, ring, hybrid ya dan lain-lain. Ya, itu adalah topologi. Ada juga pengembangannya ada mesh gitu ya dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Nah, ini biasanya topologi ini akan dipelajari lebih dalam, lebih detail di mata kuliah jaringan komputer dan juga komunikasi data ya. Terus infrastruktur lainnya adalah kabel jaringan ya, kabel jaringan yang dalam bentuk kabel gitu. Ini merupakan salah satu media transmisi ya yang paling banyak digunakan karena selain murah ya, biayanya lebih murah dibandingkan yang non kabel. Ya, kabel-kabel yang banyak digunakan yaitu seperti twisper, coaxial, ya fiber optik ya, fiber optik lumayan harganya dibandingkan kabel yang lainnya. Terus ada beberapa alternatif infrastruktur IT ya seperti DSL atau Digital Subscriber Line. DSL ini merupakan kabel tembaga pada saluran telepon ya, dan itu di kabel tersebut dia membawa sinyal digital ya, terus juga terhubung langsung ke rumah-rumah untuk layanan akses internet ya DSL. Eh, Mungkin awal-awalnya internet juga seperti ini ya di DSL itu gitu. Terus berikutnya lagi adalah Voice over Internet Protocol atau VoIP. Nah, ini merupakan media untuk mentransmisikan data, tapi hanya suara saja yang ditransmisikan, tidak visual, hanya suara saja. Lalu ada wireless network, yaitu jaringan komputer sama seperti itu, tapi tanpa kabel ya atau wireless. Eh, nah, contoh-contohnya ada local area wireless networking, microwave, VSAT ya, atau very small operator terminal dan lain sebagainya. Yaitu mungkin yang dapat saya sampaikan di pertemuan hari ini terkait eh, infrastruktur pendukung SI atau sistem informasi. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan boleh dikirimkan melalui kolom chat ya atau bisa langsung diskusi di grup WA. Mungkin itu saja. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Jangan ragu untuk terus belajar dari sumber-sumber pembelajaran lain selain yang saya berikan. Ya, eh, itu saja. Sampai ketemu di pekan berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Sampai ketemu di pekan berikutnya. Saya akhiri sesi perkuliahan hari ini. Terima kasih.